berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita mengangkat pujian dan kemuliaan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Amin. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Mari dengan bangkit berdiri katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya saya serahkan kepada Bapak. Bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami bersyukur tangan Tuhan selalu menopang hidup kami. Ya, kami bisa ada sampai hari ini karena Tuhan yang menopang setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan sampai hari ini. Berkati kami hari ini kembali dengan firman-Mu Tuhan, karena kami butuh selalu firman-Mu dalam hidup kami. Untuk itu Roh Kudus, Engkau hadir mengurapi ibadah kami, mengurapi kami semua, terlebih mengurapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, sucikan, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati dengan firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Jangan duduk Bapak Ibu. Hari ini tema firman Tuhan kita yaitu mari kita bangkit bersama-sama. Kita baca Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah
yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan tadi katakan bangkit bersama. Mari kita bangkit bersama-sama. Nah, untuk kita bisa bangkit Bapak Ibu dari keadaan hidup kita, Alkitab mengajarkan yang pertama, yaitu kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita. Kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Kalau kita baca tadi, Paulus belajar untuk melupakan apa yang ada di belakangnya. Apa yang dia pernah alami dalam hidupnya. Di sini kita bisa melihat bahwa kita diajar untuk melupakan segala dosa dan pelanggaran yang pernah kita perbuat. Kenapa demikian? Karena seringkali ini bisa mengintimidasi kita sehingga kita tidak bisa melupakan apa yang pernah kita kerjakan atau kita pernah lakukan dalam hidup ini. Jangan kita biarkan hal ini mengintimidasi hidup kita. Kita harus melupakan dosa dan pelanggaran hidup kita dan kita percaya Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib dan Tuhan tidak pernah mengingat-ingat lagi dosa dan pelanggaran kita. Untuk itu kita harus belajar melupakan itu Bapak Ibu. Jangan biarkan dosa dan pelanggaran yang pernah kita perbuat mengintimidasi kehidupan kita supaya orang yang percaya kepadanya. Kemudian kita melupakan manusia lama kita. Ya. Jadi dulu mungkin kebiasaan-kebiasaan yang pernah kita lakukan dari manusia lama kita harus lupakan, kita harus tanggalkan. Dan terlebih Bapak Tuhan, kita harus melupakan apa? Kegagalan masa lalu dalam hidup kita. Bapak Tuhan, apa yang bisa merusak hidup kita jika kita tidak melupakannya? Jawabannya adalah kegagalan masa lalu. Kegagalan masa lalu ini bisa merusak kehidupan kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita terus dihantui dengan kegagalan-kegagalan yang kita alami dalam hidup kita. Kita dapat belajar dari masa lalu, tetapi tidak hidup di dalamnya. Saya ulangi Bapak Ibu, kita dapat belajar dari masa lalu, tapi kita tidak hidup di dalamnya. Masa lalu itu sudah berlalu dalam hidup kita. Termasuk kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami dalam hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, saya sangat terkesan dengan seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Bapak Ibu, dia adalah orang yang berusaha untuk bangkit dari setiap kegagalan-kegagalan yang dia alami dalam hidupnya. Dan oleh anugerah Tuhan Bapak Ibu, satu kali saya diizinkan Tuhan untuk ke tempat di mana dia pernah melakukan, yaitu praktek penelitian ya di satu tempat di Amerika, namanya yaitu di New Jersey Bapak Ibu. Saya sempat masuk ke dalam rumah tempat di mana dia pernah melakukan penelitian dan banyak kegagalan-kegagalan yang dia alami saat itu, tetapi dia tidak pernah nyerah dengan kegagalan. Tapi dia terus bangkit, dan akhirnya kita bisa menikmati hari ini Bapak Ibu. Yaitu apa? Lampu yang terang ini kita bersyukur karena ada seorang yang tidak mau tenggelam dalam kegagalannya. Dia mau bangkit Bapak Ibu. Nah untuk itu pagi hari ini Bapak Ibu Tuhan, mungkin tahun 2020 banyak kegagalan yang kita alami dalam hidup ini karena dampak dari COVID-19. Tapi kita percaya di tahun 2001 ini kita mau bangkit. Kenapa? Kita masih punya Tuhan yang bisa menolong hidup kita. Amin. Dan kita tidak mau biarkan masa lalu menghantui kehidupan kita. Sehingga kita ada dalam kehidupan sebagai orang Kristen yang dalam keadaan gagal. Tapi kita mau bangkit dan kita percaya Tuhan bisa buka jalan untuk apa yang sedang kita gumuli hari-hari ini. Amin. Yang kedua, untuk bisa bangkit, yang kedua Paulus mengajarkan dalam surat Filipi yang kita baca tadi,
mengarahkan hidup kepada apa yang ada di depan. Mengarahkan hidup kepada apa yang ada di depan. Kata mengerahkan dari bahasa aslinya yang memiliki makna melihat pada sasaran atau sasaran yang akan kita tuju. Kata ini diumpamakan seperti seorang pelari yang terus-menerus melihat ke depan, melihat garis finish. Bapak Tuhan, kita harus terus mengarahkan hidup kita pada apa yang ada di depan kita, Bapak Ibu. Jangan lagi ke belakang. Kita mengarahkan apa yang ada di depan kita, apa yang jadi tujuan dari hidup kita. Kita mengarahkan ke depan. Bapak Tuhan, jangan lagi kita lihat ke belakang. Ya. Orang yang maju dalam hidupnya, dia mengarahkan pandangannya ke depan, bukan ke belakang, Bapak Ibu. Saya berharap jemaat di tempat ini, kita mau terus mengarahkan pandangan kita ke depan. Ya, apa yang jadi tujuan dari hidup kita, kita arahkan terus, Bapak Ibu Tuhan. Kita lihat bagaimana digambarkan seperti seorang pelari. Dia terus berlari ke depan, Bapak Ibu. Untuk apa? Berusaha untuk sampai masuk finish. Kita juga rindu mengarahkan hidup kita ke depan sampai tujuan yang kita inginkan. Tuhan buka jalan dan tercapai dalam hidup kita. Mari kita mengarahkan ke depan, Bapak Ibu. Jangan kita mengarahkan ke belakang. Yang ketiga, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa bangkit, Bapak Ibu, dari hidup kita? Yang ketiga yaitu berlari pada tujuan. Dari ayat yang tadi kita baca. Kata berlari dapat diartikan mencari dengan semangat. Dengan sungguh-sungguh berusaha untuk memperolehnya. Mencari dengan semangat dan sungguh-sungguh berusaha untuk memperolehnya. Untuk itu dibutuhkan sebuah ketekunan, komitmen, keseriusan untuk mencapai tujuan hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mencari dengan semangat. Dibutuhkan semangat. Ya, semangat terus Bapak Ibu. Meskipun kita tahu hari-hari ini kita masih mengalami masa-masa yang sulit. Dampak dari COVID ini Bapak Ibu. Tapi kita mau dengan sungguh-sungguh berusaha untuk memperolehnya. Kenapa? Karena kita masih punya Tuhan yang bisa menolong hidup kita. Bapak Ibu, saya terkesan membaca satu kiriman hamba Tuhan. Kisah seorang pramugari, Bapak Ibu. Seorang pramugari dari salah satu airlines yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Akibat dampak COVID, dia akhirnya di PHK, Bapak Ibu. Dia di PHK. Tahu nggak Bapak Ibu, sekarang dia jadi apa? Dia sekarang jadi pedagang roti. Dia jadi pedagang roti. Dia mengisahkan hidupnya, Bapak Ibu. Waktu jadi pramugari, sesuatu yang indah dialami, satu kebanggaan bisa jadi seorang pramugari. Tetapi karena COVID menuntut dia, untuk dia apa Bapak Ibu? Dia harus tetap bertekun dan siap mengalami yang namanya perubahan dalam hidup ini. Bapak Ibu, sekarang setiap hari dia bilang di tengah-tengah panas, hujan, dia berjalan keliling apa? Untuk mengantar pesanan-pesanan roti yang dia bawa. Dia berkata, saya bersyukur Tuhan masih beri saya kesempatan melalui peristiwa COVID ini untuk saya bisa bangkit. Dan saya bisa untuk terus bertekun menjalani kehidupan. Dan tetap semangat dan sungguh-sungguh dalam melakukannya. Bapak Ibu, hari-hari ini mungkin banyak orang yang mengalami hal seperti ini. Ya. Karena dampak dari COVID-19 ini. Tapi biar kita tetap mau mencari dengan semangat. Sungguh-sungguh berusaha untuk memperolehnya. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau kita tekun,
kita punya komitmen, kita serius untuk melakukannya, saya percaya Tuhan pasti buka jalan buat hidup kita. Makanya Bapak Tuhan, kita mesti bangkit. Mari kita bangkit bersama-sama. 2020 sudah kita lewati. Sekarang kita sedang song-song 2021 ke depan. Ke depan. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi satu hal, kita mau mencari dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Dan sekali lagi saya percaya kita punya Tuhan yang bernama Immanuel. Dia akan menyertai hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi. Kalau kita mau bangkit Bapak Ibu, kita akan memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi yang Tuhan sediakan buat kita orang yang percaya kepadanya. Dikatakan di dalam ayat 14, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan surgawi ini dapat berbicara kita menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan Bapak Ibu. Kita menjadi orang-orang yang bisa hidup memuliakan Tuhan, menyembah, meninggikan, mengagungkan Tuhan dalam hidup kita. Dan terlebih kita bisa menjadi kawan sekerja Allah. Jadi kawan sekerja Allah Bapak Ibu. Artinya ada hal yang kita bisa kerjakan, kita lakukan dalam hidup kita. Dalam rangka apa? Kita menjadi kawan sekerjanya Allah. Bapak Ibu Tuhan, saya percaya kita akan menjadi sesuatu yang indah dalam hidup ini. Kalau kita bisa menjadi kawan sekerjanya Allah Bapak Ibu. Selama kita hidup ada sesuatu yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Bapak Ibu, semuanya ini bisa dipakai Tuhan untuk jadi kawan sekerja Allah. Ada hal banyak yang kita bisa perbuat dalam rangka kita menjadi kawan sekerja Allah. Hari-hari ini Bapak Ibu Tuhan, negeri kita Indonesia sedang dilanda bencana alam. Di Sulawesi Barat gempa bumi, di Manado gempa bumi, dan juga kena banjir. Di mana lagi? Di Kalimantan Selatan. Ada beberapa daerah di negara kita ini sedang dilanda bencana. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu. Tuhan pakai Gereja Bethel Indonesia salah satunya untuk menjadi berkat. Bapak Ibu, sekarang di setiap bencana GBI punya tagana. Buka posko-posko, memberikan bantuan, membuka dapur air dan sebagainya Bapak Ibu. Dengan demikian GBI Tuhan pakai menjadi kawan sekerjanya Allah. Ada hal yang kita bisa perbuat dari hidup kita. Saya percaya sekali lagi Bapak Ibu pun bisa melakukan apa yang Bapak bisa lakukan dalam rangka apa? Kita menjadi kawan sekerjanya Allah. Kemudian kita menjadi saksinya Tuhan, menciptakan perbuatan Allah yang besar, yaitu keselamatan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, dengan demikian kalau kita bangkit, kita percaya kita bisa jadi saksi buat banyak orang. Orang melihat ada perubahan dari hidup kita. Sehingga kita bisa menjadi saksi, kita bisa bersaksi tentang perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita. Dan terlebih ada keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita akan bisa jadi saksinya Tuhan. Kalau dalam keadaan hidup kita terpuruk, kita mesti bangkit Bapak Ibu. Sehingga orang melihat dari hidup kita ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena kita mau bangkit dan menciptakan tentang perbuatan Allah yang besar, yaitu keselamatan dalam Kristus Yesus yang Tuhan kerjakan buat semua orang yang mau percaya kepadanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak ada yang lebih indah dari hidup ini kalau kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, di pekerjaan, di tempat usaha, di lingkungan, kita bisa menjadi saksinya Tuhan, menciptakan tentang perbuatan Allah yang besar, yang Allah telah kerjakan melalui hidup kita.
Dan terlebih Bapak Ibu, keselamatan sekali lagi yang kita terima dari Tuhan kita, Yesus Kristus yang kita cintai, yang kita percayai. Bapak Ibu Tuhan, mari Bapak Ibu Tuhan, kita mau bangkit. Ada 4 hal yang kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, untuk bangkit Bapak Ibu, kita harus apa? Melupakan apa yang ada di belakang kita. Kita melupakan Bapak Ibu. Jangan diingat-ingat lagi. Dosa, pelanggaran, manusia lama, termasuk kegagalan, masa lalu dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, untuk kita bisa bangkit, yaitu kita apa? Mengarahkan hidup kepada apa yang di depan kita. Kita arahkan apa yang tujuan hidup kita ke depan. Kita doakan, kita kerjakan, dan biar Tuhan nanti akan menolong apa yang tujuan hidup kita. Yang ketiga, berlari pada tujuan. Mencari dengan semangat, dengan sungguh-sungguh berusaha untuk memperolehnya. Untuk itu dibutuhkan ketekunan, komitmen, keseriusan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, yaitu memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Kalau kita bangkit Bapak Ibu, kita memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Menjadi penyembah Tuhan, menjadi kawan sekerja Allah, menjadi saksinya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Berbahagialah kita mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adakah di antara Bapak Ibu didoakan pagi ini? Kalau ada, angkat tanganmu sambil menyembah, memuji Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini kembali dengan bahasa Indonesianya saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Amin. Dipuji. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu. Amin. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar. Amin. Besar dan layak dipuji. Terus nyanyikan kembali. Haleluya, nyanyi pujian bagimu. Amin. Tuhan, Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau hadir Roh Kudus di sini. Jamaah setiap tangan yang diangkat Tuhan. Jamaah setiap tangan diangkat. Berikan kami kemampuan untuk kami bangkit. Bangkit bersamamu Tuhan. Amin. Bangkit dari keadaan hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami terima kekuatan baru dari Tuhan. Kami terima kemenangan dari Tuhan. Kami terima kemampuan yang dari Tuhan. Buat hidup kami, kami bisa bangkit. Amin. Puji sekali lagi Pak. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Amin. Tuhan, namamu besar Tuhan, besar dan layak dipuji, ya dipuji. Haleluya, haleluya, nyanyi pujian bagimu. Amin. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar, besar dan layak dipuji. Oh,
layak dipuji, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar, maha besar, maha agung, maha mulia dan maha dahsyat. Tolong kami Tuhan, untuk kami bangkit di tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Berkat-Mu ada buat kami sekalian yang hadir pagi ini Tuhan. Seorang pujian Kau lewati dari kami. Terima kasih Bapa di surga. Lindungi kami selalu dari virus corona Tuhan, dan virus apapun, sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin.